Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bangun datar dan mengenali ciri-cirinya. Supaya lebih mudah untuk dipahami, kita akan gunakan benda-benda yang sering kita temui di sekitar. Kalau begitu, simak video ini ya teman-teman. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa sih bangun datar itu. Bangun datar sendiri adalah bentuk yang hanya memiliki panjang dan lebar. Jadi, bangun datar tidak memiliki tinggi ataupun ketebalan. Biasanya kita menyebutnya sebagai bentuk dua dimensi. Contoh bangun datar antara lainnya adalah segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran, trapesium, dan belah ketupat. Nah, di setiap bangun datar juga mempunyai ciri khasnya masing-masing, seperti jumlah sisinya, jumlah sudut, panjang sisi, dan sebagainya. Lalu, di sini kita akan membahas satu persatu sambil menggunakan benda-benda yang ada di rumah kita. Yuk, kita mulai dari segitiga. Segitiga adalah suatu bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Coba teman-teman lihat penggaris segitiga yang sering kita gunakan di sekolah. Bentuknya mirip, bukan? Coba pegang sekarang. Rasakan bahwa ketiganya memiliki 3 sisi yang saling terhubung. Sisi runcing dari segitiga dinamakan sebagai sudut, dan jika dihitung, segitiga memang benar memiliki 3 sudut. Sedangkan garis lurus yang saling terhubung dinamakan sisi. Lalu, barang lainnya yang berbentuk segitiga selain penggaris juga ada. Contohnya seperti atap rumah pada mainan, atau potongan pizza yang berbentuk segitiga. Selain itu, segitiga juga memiliki bermacam bentuk, yaitu segitiga sama sisi, di mana segitiga ini mau diputar sedemikian rupa, bentuknya akan tetap sama. Lalu, ada segitiga sama kaki, di mana kedua sudut segitiga memiliki panjang serupa dan jika diputar, bentuknya tidak sama dengan segitiga yang sama sisi. Dan yang terakhir adalah segitiga sembarang, di mana segitiganya berbentuk sembarang, tapi masih terlihat sebagai segitiga. Selanjutnya adalah persegi. Persegi sendiri punya 4 sisi sama panjang dan 4 sudutnya sama besar. Sangat berbeda dengan segitiga sebelumnya yang hanya memiliki 3 sudut dan 3 sisi saja. Lalu benda-benda sehari-hari yang bisa kita temukan dan berbentuk persegi yaitu ubin lantai, kertas origami, papan catur, dan serbet kain di rumah kalian. Jadi kalau teman-teman lihat ubin lantai yang bentuknya persegi, itu contoh nyata bangun datar persegi. Sekarang kita kenalan yuk dengan persegi panjang. Sebelumnya kita sudah tahu bentuk dan ciri-ciri dari persegi. Kali ini kita akan mengenal bangun datar persegi panjang yang juga punya 4 sisi dan 4 sudut. Sama seperti persegi sebelumnya, namun bedanya adalah persegi panjang punya sisi panjang dan sisi pendek. Bisa kita lihat dari contoh barang yang bisa kita temukan di sekitar kita. HP yang sering teman-teman pegang dan pakai termasuk ke dalam bentuk persegi panjang. Jadi intinya, persegi panjang memang sama dengan persegi, namun yang membedakannya hanya sisi panjang mereka. Jika persegi memiliki 4 sisi yang sama, persegi panjang hanya memiliki 2 sisi yang sama. Lalu, lingkaran. Lingkaran sendiri adalah salah satu bangun datar yang tidak memiliki sudut sama sekali, berbeda dengan bangun datar yang sebelumnya kita bahas. Contoh simpel yang bisa kita temui adalah bola. Bola sendiri berbentuk lingkaran, tidak memiliki sudut seperti segitiga, bahkan sisi seperti persegi, tetapi lingkaran memiliki titik pusat yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Lalu selanjutnya adalah trapesium. Bangun datar ini punya 4 sisi, tapi hanya satu pasang sisi yang sejajar. Contohnya, bendanya bisa ditemukan di pola mainan kertas yang dipotong menjadi trapesium, atap rumah tertentu, atau potongan kain pola trapesium. Trapesium sendiri bisa pendek di satu sisi dan panjang di sisi lainnya. Itulah yang membuat trapesium unik dibandingkan dengan bangun ruang lainnya. Lalu yang terakhir ada belah ketupat. Bangun datar ini sangat mirip dengan persegi, namun sudutnya tidak siku-siku seperti persegi. Seperti namanya yaitu ketupat. Kalian pasti tidak asing dengan makanan bernama ketupat yang terkadang kita temui di hari raya Idul Fitri. Kalian bisa lihat bahwa ketupat memiliki bentuk yang sama dengan bangun ruang yang sedang kita pelajari. Akhirnya kita sudah sampai di bagian terakhir dari video ini. Bagaimana teman-teman? Belajar di bangun ruang
bangun ruang yang sudah kita bahas tadi di sekitar rumah kalian. Kalian bisa mulai dari buku, mainan, atau peralatan dapur. Amati bentuknya, lalu sebutkan berapa sisi dan sudutnya. Jika kalian mau, bisa juga membuat gambar bangun datar dari kertas lipat atau kertas origami, lalu tempelkan di buku tulis kalian. Jadi itulah hasil penyampaian sederhana saya tentang bangun ruang. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Terima kasih banyak teman-teman sudah belajar bersama hari ini. Jangan lupa untuk sering-sering latihan supaya makin pintar mengenali bangun datar di sekitar kita. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah!